Masih di sultantv.co teman-teman pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat di sore hari ini. Tentunya masih di program kesayangan kita, Relawan Insight. Kita ada di segmen kedua. Kalau tadi segmen pertama Faiz dan juga Kang Lulu lebih tepatnya sudah banyak bercerita tentang relawan, suka, duka, dan hal-hal lain yang memang berkaitan dengan relawan. Mungkin di segmen kali ini ada satu pertanyaan yang tadi sempat tergantung teman-teman. Kang Lulu, di saat daerah-daerah lain yang tadi sudah Kang Lulu sebutkan, ada Jakarta, Lampung, dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang pemerintahnya sudah sangat peduli, terbukti dengan dibuatkannya rumah singgah. Provinsi Banten yang hanya 2 jam kurang bahkan dari Jakarta. Kalau kita berangkatnya malam mungkin hanya 1 jam ya karena ngebut. Masih kurang begitu peduli dengan warganya. Tapi memang rumah singgah sudah ada. Tapi Kang Lulu dan kawan-kawan yang buat, bukan pemerintah Provinsi Banten. Sudah sempat berkomunikasikah untuk dibuatkan rumah singgah atau memang ketika komunikasi hanya angin berlalu? Dulu kita pernah komunikasi bagaimana keperluan masyarakat Banten terhadap rumah singgah itu menurut saya sangat tinggi di Jakarta. Sebab istilahnya banyak penyakit-penyakit yang memang tidak bisa ditangani di Banten. Tumor, lainnya misalnya kanker itu kan mesti ke Jakarta. Sementara kalau Tangerang misalnya atau kota Serang kota itu gampang bolak-balik dari ke Jakarta Serang. Nah, kalau Banten itu bukan Tangerang saja. Pandeglang, Lebak, Cilegon semua itu ada. Kemudian Serang itu dari misalnya Anyer, Carita semua ke sana ada. Ujung Kulon. Nah, bisa terbayangkan bagaimana warga tidak usah bicara Ujung Kulon, entah itu warga Anyer lah atau Pandeglang, ketika ke berobat dan mesti ke Jakarta. Nah, balik lagi dengan biaya yang tinggi, konsumsinya, transportnya gitu, otomatis memerlukan rumah singgah di sana. Nah, sementara emang tidak tersedia oleh Provinsi Banten. Nah, adapun memang istilahnya setiap tahun kalau misalnya kita buka datanya, sangat banyak ya kebutuhan masyarakat Banten yang memang mengharuskan mereka berobat ke Jakarta. Bukan saja istilahnya masyarakat yang Pandeglang sini, yang Lebak pun banyak yang berobat ke Bogor, ke Sukabumi itu. Dan memang rumah singgah yang memang kebetulan saya dirikan di Kota Serang itu fungsinya memang sama seperti yang Jakarta. Itu bagi masyarakat kampung pelosok di Banten yang tidak mampu berobat di Kota Serang, mereka mau pulang terlalu jauh. Nah, silakan tinggal di tempat kita untuk makan, tidur segala macam gratis dan kita antarkan dengan ambulan gratis kita. Nah, kita pernah komunikasi juga ke mereka ketika itu, saya ulangi lagi, saat Sekda Banten itu Haji Kudi Martin. Beberapa saya sudah ngobrol dengan kepala dinas kesehatan, dinas sosial, Kesra. Mereka sebenarnya setuju. Gubernur pun sepakat bagaimana membangun rumah singgah untuk masyarakatnya. Sebab dengan cara tersebut memang istilahnya pertama pemerintah mempunyai citra baik di masyarakat. Pemerintah bisa mempunyai istilahnya andil yang tinggi kepada masyarakat Banten yang berobat di Jakarta. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun tidak ada. Pemprov Banten pun istilahnya jangankan untuk nyumbang, untuk melihat pun istilahnya mereka nggak tahu istilahnya seperti apa gitu. Siap. Kalau kita melihat teman-teman di Provinsi Banten, terutama teman-teman yang kurang mampu, kalau yang memang ketika mereka dilanda sebuah masalah penyakit atau apapun itu, mungkin seperti fenomena gunung es ya Kang Lulu, hanya sedikit yang muncul ke permukaan, tapi sebenarnya di dasar tuh banyak masalah-masalah yang timbul Kang Lulu. Sejauh ini 15 tahun yang memang kerap bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti apa Kang Lulu? Iya, saya ulangi lagi istilahnya, semakin ke depan tahun berikutnya semakin banyak warga Banten yang penyakitnya parah. Karena selain BPJS tidak bisa mengcover semuanya, dan memang dibutuhkan di luar BPJS juga harus kita mengeluarkan kos untuk misalnya transport, untuk konsumsi akomodasi. Taruhlah misalnya warga Ujung Kulon tidak usah ke Serang, ke rumah sakit Pandeglang. Nah, bisa dibayangkan bagaimana ongkos dari Ujung Kulon ke rumah sakit berapa, biaya makannya berapa, akomodasi berapa. Sementara nanti yang masuk boleh mendampingi pasien itu cuma satu. Gitu. Nanti Kang Faiz kalau sesekali bisa melihat malam sekitar jam 8 atau 9 main-mainlah ke rumah sakit Serang.
bagaimana di pinggir-pinggir situ banyak turbin musola, orang-orang luar Serang itu Betul. mereka tidur di situ. Kenapa? Mereka mau menyewa penginapan tidak Nggak punya, mungkin. mau pulang kejauhan. Kejauhan. Terpaksa mereka dengan bayinya dan oroknya itu tinggal tidur di emperan-emperan rumah sakit. Itulah potret bagaimana pemerintah tidak serius gitu untuk membantu masyarakat miskin. Pemerintah tidak serius Tidak serius. untuk membantu masyarakat miskin, Kang Lulu ya. Karena memang terlalu nyaman di ruangan, Kang Lulu, Bisa AC, jadi, bisa adem jadi. ya kan? Bisa jadi. Empuk, Kang Lulu, sehingga jarang keluar. Dan teman-teman relawan untungnya ini hadir teman-teman untuk selalu menyapa dan juga membantu teman-teman yang ada di Provinsi Banten. Nah, kalau kita berbicara soal relawan Banten, apakah memang hanya terpaku membantu teman-teman yang tinggal atau ber-KTP Banten saja, Kang Lulu, atau tidak menutup kemungkinan teman-teman dari daerah lain, mohon maaf misalkan dari Jawa Barat atau Jawa Timur yang memang membutuhkan bantuan dari teman-teman relawan Banten, atau seperti apa, Kang Lulu? Jadi karena relawan sebenarnya bukan Facebook Banten saja ya. Ya, kita juga punya mendirikan suatu Pokja Relawan Banten yang memang terdiri dari beberapa komunitas atau lembaga sosial di Banten ini. Nah, sementara memang kita menangani yang ada di Banten. Bukan berarti kita tidak peduli pada orang Banten. Pernah ketika 5 tahun yang lalu bagaimana saya ada laporan warga Medan, ya kita semua punya sukunya Batak, itu dia di pinggir jalan di yang memang di kios-kios yang kumuh gitu. Dia pengen bawa ke rumah, pulang ke Medan apa gitu kan. Ketika lapor saya sama teman bawa mobil, ternyata mending diobati, misalnya mending di rumah sakit di sini di Banten gitu kan. Dan kita tidak mengenal dia dari mana, ke suku apa, ke agama apa, kita pantang. Karena selama ini kita di Banten fokus dari manapun, tapi tetap yang emang ada di Banten. Betul. Bukan 1-2 kita misalnya menangani yang KTP-nya bukan Banten itu. Meskipun kita berapa kali ada juga minta penanganan dari Bogor, dari Lampung, minta pendampingan, kita angkat tangan. Karena untuk urusan membantu tidak memandang ras, Tidak. agama, suku, adat, Tidak. atau apapun itu. Ya. Tujuannya membantu. Nah, kalau tadi kan teman-teman yang memang di luar KTP Banten, mereka misalkan KTP-nya Sumatera atau Kalimantan, yang memang mereka tinggal di Banten dan mendapat bantuan dari teman-teman Facebook Banten News atau Pokja Relawan Banten. Nah, kalau sebaliknya, Kang Lulu, KTP-nya Banten, tapi mereka misalkan lagi berada di luar Banten, di Jawa Barat atau Jawa Tengah, itu bisa dibantu oleh teman-teman. Sering kita. Yang terakhir waktu istilahnya banjir di Papua, pernah itu bagaimana orang Kota Serang juga mereka mengalami musibah. Ya kita juga galang dana, bahkan kita tembuskan ke pemerintah untuk bagaimana membantu mereka pulang ke Banten. Nah, itu meskipun memang sebagian besar ada yang ditangani Pemkot Serang, tapi sebagian juga kita istilahnya untuk patungan agar mereka bisa kembali ke kampung halamannya, karena kondisi di sana sudah tidak kondusif gitu. Bahkan istilahnya bagaimana mungkin ya kepulangan mereka yang dari Sumatera enggak pulang, ya kita istilahnya patungan, kita transfer gitu. Tapi jelas kita melakukan asesmen terlebih dahulu, tidak asal memberikan bantuan gitu. Betul, karena memang semuanya harus terukur ya Kang Lulu ya, tidak asal-asalan, karena dikhawatirkan tadi apa yang sudah Kang Lulu sampaikan di awal ya. Takut disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, Kang Lulu 15 tahun tentu bukan waktu yang sebentar lagi-lagi. Dari mulai mungkin anggotanya hanya Kang Lulu beserta 2 atau 3 orang sampai dengan saat ini 2020, terhitung sudah berapa banyak yang sampai saat ini masih menjadi relawan Banten, Pokja Relawan Banten. Kalau relawan Banten sebenarnya banyak ya, karena itu didirikan juga baru. Ya ini kita untuk mewadahi supaya relawan itu di Banten ini bersatu ya. Maksudnya relawan non APBD loh. Bersatu. Emang ada relawan yang APBD Kang Lulu? Ada sih. Contoh. Bisa Kang Faisal lah. Oh iya. Jadi ada relawan APBD, ada relawan non APBD. Kalau APBD ya jelas sumber dananya dari daerah, teman-teman. Kalau non APBD ya kita istilahnya berkolektif ya Kang Lulu ya. Ya. Jadi ya sebenarnya kita pakai relawan dari kebetulan saya ketuanya gitu kan. Anggotanya seperti Kang Arif Kerdiat, relawan kampung, Rumah Dunia juga masuk gitu kan. Terus komunitas Pandeglang Care Movement, Saudara Terbuka, semua masuk jadi anggota kita supaya istilahnya lebih memudahkan bagaimana ada kasus pengaduan, misalnya ada keluhan masalah pasien miskin, oke,
tangani. Ada masyarakat pengen jembatan, oke kasih Kang Arif. Atau warga pengen membuat perpustakaan literasi, kita kasihkan ke Mas Kulagong. Ya, jadi untuk masalah anak kita berikan kepada Pandeglang Care Movement itu. Siap. Ya, jadi istilahnya supaya memudahkan, supaya relawan di Banten ini bersatu. Karena selama ini kalau kita lihat bagaimana tidak sedikit komunitas dan relawan yang memang bukan istilahnya membesarkan rakyat Banten, tapi membesarkan bendera masing-masing gitu. Dan itu yang salah Kang Lulu ya. Nah, makanya kenapa kita bentuk Pokja Relawan Banten gitu. Siap. Apakah memang Pokja seperti ini sudah lebih dulu hadir di daerah di luar provinsi Banten, atau justru ini baru pertama kalinya Banten menginisiasi hadirnya Pokja Relawan Banten? Ini baru pertama di di Indonesia menurut saya. Wow. Ini pertama teman-teman pemirsa Dulur Sultan, Pokja Relawan Banten ini baru pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memang mewadahi teman-teman relawan dari berbagai macam bendera ya Kang Lulu ya. Ngumpul bendera, jadi berbagai latar belakang penanganan juga gitu. Yes. Dan ini mungkin bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di luar Banten Kang Lulu. Ya, makanya saya harapkan Pokja Relawan Banten mereka lebih banyak komunikasi dan bersatu supaya istilahnya saya bagaimana relawan bersatu Banten maju gitu. Oh, tagline kita itu istilahnya kalau Pokja Relawan Banten itu bersatu untuk kebaikan tagline-nya. Tapi memang kalau kayaknya saya relawan Banten ini bersatu Banten maju. Nah, sementara kalau istilahnya tagline Pokja Relawan Banten bersatu dalam kebaikan. Yes, bersatu dalam kebaikan. Nah, Kang Lulu, untuk teman-teman yang memang saat ini tengah menyaksikan Relawan Insight, terima kasih banyak tentunya Faiz ucapkan untuk Kang Lulu di episode yang pertama sudah dapat hadir di tengah kesibukan yang luar biasa teman-teman, Ketua Pokja Relawan Banten sekaligus founder dari Facebook Banten News. Orang Banten itu nggak asing ya dengan Facebook Banten News. Di sana membernya luar biasa banyak dan sudah banyak membantu orang ya teman-temannya. Jalan rusak di foto, besok tiba-tiba jalannya udah mulus. Listrik mati di foto, tiba-tiba besok listriknya udah nggak mati lagi. Itu salah satu bukti konkret hadirnya Facebook Banten News di Provinsi Banten. Untuk teman-teman yang tergugah hatinya kalau hari ini menyaksikan tayangan Relawan Insight, pengen kayaknya enak jadi wartawan, jadi relawan, seru membantu orang. Apa yang pertama kali harus dikuatkan? Apa ya? Tekad gitu, istilahnya niat untuk membantu sesama aja. Karena menurut saya relawan tidak harus misalnya turun ke bencana, menyingkirkan batu, evakuasi orang tenaga banjir. lah ya. Nah, minimal gini, doa lah bagi orang yang lumpuh yang tidak punya hati ya doa lah gitu kan. Atau sekarang dengan era milenial, bagaimana medsos bertebaran, informasi-informasi, minimal mereka men-share lah. Nge-share istilah informasi bahwa si A butuh bantuan, kita share. Nah, dengan syarat bahwa berita itu disaring dulu. Karena menurut saya istilahnya untuk jadi relawan ya banyak gitu, mau misalnya dia tidak punya waktu, punya uang silahkan kirim. Dia tidak punya uang, tidak punya tenaga, lewat istilahnya nge-share informasi yang baik. Itu pun termasuk relawan. Iya, salah satu contohnya misalnya kita memasuki waktu sholat ya. Kita posting di Facebook Banten. Nah itu mengingatkan dulur FBN untuk saatnya sholat maghrib untuk Kota Serang dan sekitarnya. Dulu saya pikir biasa aja, ternyata yang baca kan puluhan ribu sampai juta. Mengingatkan salah satunya itu. Atau misalnya kita ada yang butuh darah sampai darah hampir setiap hari butuh darah, kita posting carikan dari itu salah satu keluhan atau permintaan warga yang memang membutuhkan darah. Share aja gitu. Malah sering menemukan dompet, kehilangan dompet, share bebas itu. Tapi memang saya yakin kan istilahnya masyarakat sekarang ini dengan istilahnya apalagi misalnya Pandeglang Lebak yang memang warga miskinnya yang tertinggi di Banten, Pandeglang Lebak itu jadi masih banyak lahan untuk beramal karena rumah kumuh, warga miskin mau berobat susah, sekolah susah tuh masih banyak di Banten. Nah itu mengajak rekan-rekan teguhkan niat membantu sesama gitu. Di Provinsi Banten masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, susah pengobatan dan lain sebagainya. Itu masih banyak kalau lo ya. Masih banyak. Itu luar biasa teman-teman. Ini PR tentunya, tamparan keras ya, tidak hanya untuk pemerintah Provinsi Banten, tapi juga untuk kita semua sebagai masyarakat Provinsi Banten untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita yang memang saat ini membutuhkan pertolongan kita. Nah, Kang Lulu, mungkin jarang bertemu ya relawan. Mungkin kalau Faiz lihat hari ini misalkan ada di karena kan memang teman-teman relawan punya aktivitas masing-masing.
Karena tidak mungkin dong aktivitas yang utama ditinggalkan, karena itu tanggung jawab kepada keluarga, kepada teman dan lain sebagainya. Tentu pernah nggak sih Kang Lulu mengadakan kayak apa ya istilahnya, gathering, jambore atau apapun itu namanya, perkumpulan relawan berkumpul membahas apa yang akan kita lakukan 1, 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan? Kita tahun kemarin bulan Desember itu sebelum longsor Citorek ya, Kemang itu kita melakukan jambore relawan pertama kali di Banten. Dari mulai istilahnya relawan kampung, rumah dunia, Paneka Care Movement, semua Matlabul Anwar, relawan siaga bencana Persis, apa semua datang gitu kan. Dan meskipun waktu itu kita menghilangkan BPD provinsi yang memang di awal dia mau memberikan materi, tapi H-3 minta mempertanyakan operasional, kita angkat tangan mending coret saja. Nah, makanya kita H-3 mempertanyakan operasional, ya. BPBD, Iya. Provinsi Banten. Iya. Nah, kita Luar biasa. coret gitu. Padahal kita tempat pun sudah nyewa, padahal tempat punya pemerintah. Dan ini relawan. Iya, kita sudah menjelaskan namanya Bumi Perkemahan Cikujang di Tanjung Lusung Lewat. Kita menjelaskan bahwa ini seluruh relawan, asli relawan akan mengadakan silaturahmi jambore. Berikut izin ke Kewarda Banten, dan memang awalnya kita oke, siap apa gitu, ternyata berapa gitu minta ketemu ya, karena ngecas per orang kena 10.000 untuk kebersihan dan air gitu kan. Nah, saya ya udah, daripada ini saya bayar, minta kwitansi gitu. Saya bingung juga kok ini benar-benar relawan di tanah pemerintah, ternyata harus bayar juga, tapi kita nggak masalah lah. Makanya seharusnya istilahnya ya harapan saya istilahnya sudah beberapa tahun ini pemerintah tidak memasang spanduk baliho tentang Hari Relawan Sedunia, nggak ada gitu. Makanya menurut saya Pemprov Banten ini tidak memandang sebelah mata kepada relawan ini. Padahal intinya dalam garda terdepan dalam penanganan bencana di Banten itu tsunami maupun lebak, relawan Banten. Kita saja punya posko, bagaimana dokter-dokter dari Jogja, Semarang, Bekasi itu ke posko kita untuk membantu masyarakat. Gitu, Pak. Siap. Yang ini Faiz juga sempat bingung juga ketika Kang Lulu bercerita, teman-teman relawan Banten, teman-teman belum nyampe 1 tahun yang lalu sebelum bencana Citorek kemarin yang sempat melanda Provinsi Banten, teman-teman relawan Banten, Pokja relawan Banten mengadakan sebuah silaturahmi ya sebutannya, jambore silaturahmi, di mana teman-teman bertukar ide, pikiran, visi dan misi apa yang teman-teman relawan Banten akan lakukan 1 atau 2, 3 tahun ke depan, dan sudah mengundang teman-teman dari BPBD Provinsi Banten untuk menjadi bagian dari narasumber. Ya. Betul Kang Lulu ya, narasumber. Jadi kita bukan mengundang mereka yang menginginkan. Yes, mereka menginginkan untuk menjadi narasumber. Tapi di akhir-akhir tidak ada transport ya Kang Lulu ya. Bahasanya seperti itu. Bahasanya operasional. Operasional. Lucu ya. Menarik. Dengan apa yang sudah teman-teman relawan Banten selama ini buat gitu. Kecuali teman-teman mungkin nggak berbuat apa-apa untuk Banten. Terus selama ini sudah banyak berbuat untuk Banten. Kita rehat sejenak. Palang-palang. Kan pernah itu